gue. Gue Rahel. Nah, kita bakal bahas topik yang deket banget nih sama kehidupan mahasiswa. Bener banget nih, dijamin topik kita kali ini banyak relate sama mahasiswa karena kita bakal bahas tentang kegiatan anak mahasiswa sekarang di kegiatan luar maupun dalam kampus. Bener. Hari ini juga nih Cel, kita nggak cuma berdua aja nih. Udah ada sosok yang super aktif banget dan pastinya inspiratif banget sih. Langsung aja Kak Amfitri Nabila. Makasih banget ya aku udah diundang sini. Iya, Terus terima kasih Kak udah menyempatkan hadir di acara kita kali ini. Cel ya. Kalau ini kakak lagi di semester berapa sih kalau boleh tahu? Aku sekarang lagi di semester 7. Udah. Lagi kegiatan apa aja tuh kak? Apa ya? Mungkin karena kemarin aku baru banget kelar sidang KKL. Terus paling sekarang lagi coba sempro kayak. Lagi ngerjain sempro aku. Sempronya berarti baru dimulai. Yep. Kebetulan karena dosennya agak-agak gimana gitu ya. Agak, makanya udah padat dosennya juga susah dihubungi mungkin ya. Betul banget. Iya. Jadi kayak mandek ini sempro. Bener. Masalah mahasiswa akhir banget ya. Betul. Terus kalau kegiatan luarnya kira-kira ada apa aja kak? Kegiatan luar ya, untuk sekarang sih aku masih aktif di BEM, mungkin walaupun lagi masa peralihan, tapi masih ada tanggung jawab yang lagi aku kerjain. Terus juga kebetulan aku masih aktif di remaja masjid di rumah. Terus juga di forum anak kebetulan aku udah sampai tingkat nasional, jadi emang lagi nyiapin kegiatan Dava Award gitu lah pokoknya. Sama aku emang punya organisasi sama temen aku, Self Grow Indonesia, itu juga mungkin teman bisa follow aja. Terus itu aku lagi selesai bikin kegiatan masih di sini. Kalau organisasi yang sama temennya itu di bidang apa kak? Oh, kalau Self Grow Indonesia itu ada di fokusnya di bidang literasi. Jadi tuh kita pengen ngembangin kayak masalah ke orang-orang kalau literasi itu nggak cuma baca tulis gitu loh, tapi kayak sekedar public speaking aja tuh udah termasuk literasi. Wah, padat banget ya Kak. Tapi gimana sih nih awalnya kamu tuh kayak tertarik banget ikut organisasi atau kegiatan kampus atau kegiatan eksternal lah kayak gitu? Oh, awalnya tuh kayak apa ya? Aku tuh waktu ini fun fact mungkin ya. Aku tuh SMP nggak ikut organisasi di sekolah. Oh iya. Nah, jadi tuh organisasi pertama aku tuh di Forum Anak. Mungkin sedikit jelasin aja kalau Forum Anak itu kayak organisasi di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi tuh aku ikut kegiatan itu yang ada tingkat kecamatan, kelurahan, sampai tingkat nasional pokoknya. Nah, pada saat itu tuh Forum Anak datanglah ke SMP aku kayak sosialisasi kayak gimana sih caranya perlindungan anak, hak kewajiban anak gitu-gitu. Terus akhirnya aku berdua sama temen aku kayak Tertarik gitu ya? Iya, Iya, bener. kayaknya seru deh, cobalah kita ikut. Terus pas aku ikut, itu aku masih SMP kelas 8, sedangkan teman-teman di organisasi itu kayak anak-anak SMA kan. Bener, iya. Oke. Gue ngapain ya, gitu kan. Berarti apa sih hambatan-hambatan itu kan beda tuh, kakak sendiri masih SMP tapi lingkungannya udah yang lebih tinggi lagi, ada nggak perbedaan? Mungkin karena waktu itu masih kayak krucil banget kayak Rasa kulturnya juga beda ya. terus aku kayak masih ngeraba-raba, tapi mereka tuh kayak ngebimbing aku banget gitu loh, Jadi kayak kayak lingkungan juga supportif ya, ya kayak. kayak ayo nggak apa-apa, kayak kita gini-gini makanya jadi situ aku kayak kayaknya organisasi seru deh. Terus aku nggak nyaman lah sama mereka, jadi kayak lanjut aku ke organisasi lain sampai sekarang aku ikut organisasi terus. Itu pas SMP ya berarti. Kalau pas SMA ada ikut apa kak? Nah, SMP kan aku di tingkat kecamatan Forum Anaknya. Pas SMA barulah aku naik ke tingkat kota sampai aku ngelanjutin provinsi dan sekarang di nasional. Jadi kayak yaudah terus-terusan di Forum Anak, tapi aku ikut kegiatan lain juga kayak aku masuk OSIS di SMP. Terus aku buat kegiatan sama temen aku ya Self Grow Indonesia itu, sama bikin mungkin aku masuk di BEM ini sih. Jadi kayak berjalan aja gitu kayak. Jadi kayak semakin semakin berjalan, apalagi berjalan, stepnya semakin meningkat gitu kan. Kayak Iya, seru bener. organisasi, jadi aku kayak pengen coba terus. Keren banget ini aja lah ya, menarik Banyak banget. ternyata pengalamannya dari sejak SMP. Terus kalau pas organisasi kampus ini awal mula rasanya itu gimana kak? Awalnya ya. Detailsnya, terus ada kayak hambatan enggak, bantet apa yang lain-lainnya gitu kak. Oke. Mungkin gini kan, kalau misalkan aku di organisasi luar ini kan aku biasa di korban itu di kepemerintahan atau nggak di self ini kan kayak aku adalah mungkin dana sendiri atau bagaimana. Nah, tiba-tiba aku masuk organisasi kampus di mana yang kayak kulturnya tuh beda kan, anak-anaknya kayak semua pendapat, semua kepala tuh ternyata ada dan itu beda. Jadi itu biasanya aku itu kayak
nyesuaiin aja lah sama pemikiran mereka, beradaptasi ulang, sama mungkin kayak yang agak bikin shock ternyata di dana sih, kayak karena kan kalau di kampus tuh kita mungkin keluarin dananya nggak terlalu banyak ya, terus kita harus nyari sendiri, nah biasanya tuh kayak danusan pergisal gitu kan. Iya ya. Jadi kayak paling kultur shocknya nggak perihal itu doang gitu ya, kayak lebih dana, batasan dananya gitu ya. Kayak lebih beradaptasi ulang lagi aja sih. Nah, teman-teman, udah ke-spill nih dikit-dikit kegiatan Kak Nabila sejak SMP sampai kuliah saat ini. Buat bahas topik selanjutnya, kita bakal ada pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Talk Aktif. Universitas Gunadarma Kampus Depok merupakan salah satu universitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia. Terdiri dari kampus D, E, G, dan H yang berlokasi di Jalan Raya Margonda dan Jalan Akses UI Kelapa II Depok. Dilengkapi dengan fasilitas laboratorium dan perpustakaan, membuat Universitas Gunadarma berhasil mencetak generasi yang terampil dan kreatif. Universitas Gunadarma memiliki staf pengajar dengan integritas intelektual yang tinggi sehingga mampu menyampaikan materi perkuliahan secara profesional. Universitas Gunadarma, World Class University. We're back di Talk Aktif. Yuk lanjut ke cerita seru berikutnya bareng Kak Nabila nih. Dari sekian banyak kegiatan yang kamu ikuti nih Kak, mana sih yang paling ngubah diri kamu secara pribadi gitu? Mungkin balik lagi aku ke organisasi pertama aku ya, ke Benar. Forum lagi-lagi, karena di situ tuh aku banyak banget belajar kayak bicara di depan umum, cara menjalani tanggung jawab, sama kayak manajemen waktu yang baik. Karena tuh di forum anak itu aku kegiatannya lumayan banyak, dan dari situlah aku merasa kayak ngubah diri aku banget. Kayak mungkin ya kalau nggak ada forum anak, kalau aku nggak join forum anak, aku nggak ada kayak Nabila yang sekarang gitu. Karena kayak aku coba organisasi lain karena ya itu forum anak. Jadi buat nggak nge-stuck di diri makanya sebelumnya ya, di diri yang benar-benar yang takut untuk nyoba hal baru, terus apa namanya, misal kayak aku gitu ya Kak, jadi kayak aku takut juga gitu Kak untuk nyoba-nyoba hal baru. Cuma kayak ada 1-2 organisasi di luar yang bikin aku tuh kayak wah menarik banget gitu, jadi kayak bener-bener relate banget sih. Ya kan, kayak ternyata organisasi itu kayak ini tuh dunia banget, kayak dunia gue banget aja. Bener-bener. Tapi kan itu perubahannya terjadi di masa-masa remaja, berarti ya pas banget. Kalau dari sisi tim-tim organisasinya kan mendukung. Kalau dari sisi keluarga itu gimana Kak? Melihat perkembangan kakak semakin meningkat, semua yang dilakuin itu baik gitu gimana? Mungkin kalau dari keluarga aku didukung banget sih, kayak selagi emang itu kegiatannya positif aku jalanin, dan aku kan juga selalu izin kan kalau mau ada apa-apa. Jadi selagi emang itu positif dan emang merubah ke diri aku sendiri dan itu perubahannya juga positif, dukung banget sih keluarga, kayak selalu dukung apa yang mau aku jalanin selagi emang itu positif. Tapi yang penting aku tuh termasuk yang dibebasin sama keluarga aku, tapi yang penting kayak aku juga tahu batasan-batasan aja, kayak kalau ini tuh nggak boleh Jaga gitu. kepercayaan juga sih Iya, ya. aku mau jaga kepercayaan Bener keluarga aja sih. sih, makanya bisa Iya. dipercaya. Beruntung banget ya keluarganya juga. Iya, jadi saling keluarganya, terus teman-teman terdekatnya itu tuh benar-benar support banget berarti ya kayak lingkungannya. Udah dapat semangat banget. Berarti tapi ada nggak sih Kak titik kapan merasa kewalahan menghadapi semua organisasi, kuliah? Pasti ada sih, maksud aku kayak capek atau burn out segala macam tuh kayak menurut aku tuh hal wajar, dimana kalau kita misalkan ngambil sebuah tanggung jawab, kayak kita sekedar kuliah aja dengan banyak tugas aja kadang suka capek juga kan, gimana kalau kita ngambil tanggung jawab di lain. Jadi kayak menurut aku itu sebuah hal yang wajar kalau kita ngerasain, jadi cukup gimana caranya nanti kita menyikapinya aja sih kalau misalnya lagi capek kayak gitu. Biasanya tipsnya gimana Kak? Kalau aku menyikapi kalau aku lagi capek ya, bisa aku jeda sih sebentar, kayak misalnya aku lagi burnout atau lagi capek, mungkin ya emang suka nangis atau gimana, cuman kayak udah aku tinggal mundur sebentar, jeda, cari hiburan. Kan kebetulan juga aku suka K-pop, jadi kayak mata-mata udah. Bener sih, kadang kayak harus ngasih space gitu sih untuk diri kita sendiri gitu. Karena kan diri kita kan paling utama Bener. kan. Nah, kan tadi kan juga udah disebutin juga ya kalau misalnya lagi apa namanya sidang segala macem. Kira-kira ada nggak sih kayak magang yang di luar kampus atau gimana Kak? Terus juga hal yang paling kamu pelajari dari ikut organisasi atau magang itu tuh kayak gimana? Kira-kira? Magang, kebetulan aku baru banget kelar kemarin juga, aku magang di Humas DPR RI. Aku sebagai humas, aku magang di sana, dan
waktu itu emang sempat bentrok juga sama organisasi kampus, sama kegiatan di kuliah, dan kayak yang aku pelajarin itu sih semakin aku banyak kegiatan-kegiatan yang aku jalanin, aku semakin belajar gimana caranya manajemen waktu sama nentuin skala prioritas. Jadi kalau udah kayak waktu-waktu bentrok kayak gitu tuh aku biasanya buat to-do list kayak harus ngapain aja, dan dari situ aku belajar kayak gimana caranya memanage waktu dengan baik. Jadi kayak ngebedain dengan prioritas mana yang Betul banget. Skala prioritas itu penting banget. Karena dari to-do list itu kita bisa tahu ya apa aja urutan-urutan prioritas yang bakal kita lakuin. Oke teman-teman, insight yang kita dapetin dari Kak Nabila semakin banyak nih. Tapi kita jeda dulu ya sebentar untuk pesan-pesan berikut ini. Tetap di Talk Aktif. Ketika tantangan di depan mata, gue siap melakukannya bersama Universitas Gunadarma dengan berbagai studi yang terakreditasi unggul dan baik sekali. Program berskala internasional yang profesional, kreatif, dan inovatif. Siap menginspirasi! Dan berkolaborasi merancang masa depan untuk jadi yang terdepan. Halo masa depan, kami siap. Let's join us! Hai, balik lagi nih di Talk Aktif. Obrolan kita masih lanjut nih bareng Kak Nabila. Nah, ngomongin soal kesibukan nih Kak, kamu tuh kan lagi aktif banget nih di banyak hal, di beberapa banyak hal nih. Terus kayak misalnya dari magang, organisasi kampus, sampai kegiatan di luar kampus juga kan. Gimana sih cara kamu tuh kayak, tadi kan juga disebutin manajemen waktu, gimana sih cara manajemen waktu tuh sebaik mungkin kayak bisa berjalan semuanya tuh berbarengan gitu Kak, gimana? Aku sebenarnya kayak kalau untuk memanage waktu masih banyak belajar juga, kayak belum terlalu sempurna banget. Cuman balik lagi yang tadi aku bilang, aku tuh harus bisa lah nentuin yang namanya skala prioritas gitu kan. Yang menurut aku tuh skala prioritas tuh kita penting banget, dan membuat to-do list. Jadi tuh biasanya aku setiap 3 hari sekali aku membuat to-do list kayak apa aja sih yang harus aku kerjain, dan apa aja yang harus deadline-nya cepet, dan aku harus kerjain cepet, aku korbanin untuk dikerjanya nanti. Nah, biasanya dari to-do list itu aku menentukan skala prioritas, karena kan nggak mungkin kan kita ngerjain sekaligus 3, pasti harus ada 1 atau 2 yang harus dikorbanin. Jadi aku biasanya menentukan skala prioritas dari to-do list yang udah aku susun sih kayak gitu. Berarti kayak kalau misalnya nggak di to-do list kayak gitu tuh benar-benar berantakan banget ya Kak. Jadi kayak jadi bingung gitu mau ngerjain yang mana dulu tuh jadi bingung gitu kitanya juga. Suka ini nggak sih kayak tugas saking banyaknya kita bertambah juga ya, apalagi di luar itu juga banyak kegiatan yang emang kita juga bakal lakuin yang mana nih gitu, prioritasin yang mana gitu. Iya sama skala prioritas tuh. Tapi kalau dari Kak Nabila sendiri, buat mahasiswa lain itu sebenarnya penting nggak sih ikut organisasi di luar kampus? Sebenarnya balik lagi sih ke tujuannya. Kayak menurut aku penting asal kita tahu tujuannya. Karena kalau misalkan orang-orang yang cuma ikut-ikutan doang atau FOMO, menurut aku kayak mending nggak usah deh, selagi masih bisa kegiatan-kegiatan lain. Karena menurut aku di organisasi itu penting banget buat aku ngasah secara pribadi ya, soft skill aku, hard skill aku tuh aku dilatih banget di organisasi. Karena setelah aku magang kemarin aku merasa kayak hal-hal yang ini tuh aku pelajari dari kampus loh, tapi aku dapetnya tuh malah di organisasi. Karena kalau di kampus itu aku dapetnya teori-teoritis, tapi secara praktisnya itu aku dapat banget di organisasi, dan itu benar-benar bermanfaat banget sih pas aku magang kemarin, kayak kepake lah di dunia kerja. Berarti kalau ini kan perubahan kakak udah cukup meningkat banget. Insya Allah, amin. Kalau itu tuh kakak lebih suka pribadi kakak yang aktif dari dulu atau yang sebelum-sebelumnya nih yang masih fokus belajar? Aku lebih suka yang sekarang sih, karena kayak dengan aku yang sekarang tuh aku punya salah satu punya teman banyak, jadi kayak aku kenal banyak orang, terus juga aku udah berani bicara di depan umum, berani ngambil tanggung jawab, terus berani ngambil resiko juga kayak gitu sih. Wah, nggak kerasa ya obrolan kita tuh seru banget nih tadi Kak. Tapi sebelum kita tutup, kita rehat dulu ya sebentar buat kakaknya ngasih pesan-pesan dulu nih kepada talkative people nih sebelum kita close gitu, sebelum acara kita berakhir. Ada nggak kak tips-tips atau pesan-pesan buat mereka dulu? Oke, gini ya, aku tuh selalu pakai quotes ini, atau nggak bisa dibilang ini prinsip hidup aku lah, kayak jangan pernah protes sama proses, karena gimana pun proses itu bakalan ngajarin kita caranya gimana buat ke depannya kan. Jadi coba aja jalanin, coba aja nikmatin prosesnya, karena apapun yang kita dapetin di proses-proses itu tuh pasti bakalan baik buat diri kita di masa depan. Jadi jangan pernah takut coba, jangan pernah takut buat kayak bingung nih gue mau ngambil ini, jadi kayak udah jalanin aja dulu, nikmatin di proses. Benar. Oke
Oke teman-teman, kita udah dapat banyak banget Insight pelajaran dari juga. Kak Nabila. Mungkin segitu aja dulu obrolan kita hari ini kali ya. Makasih banget ya Kak Nabila udah mau berbagi nih hal-hal seru nih, terus juga baik banget insight yang kita dapetin gitu ya kayak. Semangatnya Kak Nabila juga mantap banget ya kita Sama-sama, kita semangat guys. Nah, Aku juga udah undang aku. iya, nah gitu aja guys. Obrolan kita kali ini jangan kemana tetap di Tato Tato Tip. Bye.